Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sore ini atau hari ini kita akan adakan case teaching, ya. Case teaching dengan tema The Globalization of Manchester City Football Club. Oke. Nah, dari panduan yang sudah saya berikan, sekarang kita akan masuk dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama untuk kita diskusikan, ya. Anda sudah dibagikan panduannya, dan saya yakin Anda semua sudah membaca case-nya. Dan untuk pertanyaan pertama, ya, apa resiko? Ya, pertanyaan pertama, apa resiko dan manfaat dan resiko dari kegiatan Going Global yang dilakukan oleh Manchester City, ya, satu klub besar dalam mengakuisisi klub sepak bola di negara lain, dalam hal ini adalah Manchester City. Atau secara general, apa kira-kira manfaat dan resiko untuk Going Global mengakuisisi klub bola di negara lain? Oke. Ya. Untuk dari grup Dapat nanti Dua. tambah. Ya, betul, nanti saling menambahkan. Baik, izin Pak, kami dari kelompok 2 ingin menanggapi pertanyaan nomor 1. Apa manfaat dan risiko dari kegiatan Going Global yang dilakukan oleh suatu klub besar dalam mengakuisisi klub sepak bola di negara lain? Nah, dari yang sudah kami dapat, manfaatnya yang pertama ada peningkatan pendapatan, di mana klub dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan dari sponsor, hak siar, dan juga merchandise. Kemudian ada juga daya saing, di mana mengakuisisi klub di negara lain dapat meningkatkan daya saing tim secara keseluruhan melalui pertukaran pemain dan strategi. Selanjutnya ada brand awareness, di mana meningkatkan visibilitas merek di pasar internasional, menarik lebih banyak penggemar global. Selanjutnya ada pengembangan talenta, di mana akses ke bakat lokal yang dapat dikembangkan untuk tim utama. Oke. Ada Pak. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu Going Global. Mungkin teman-teman di sini nggak tahu apa itu penjelasan tentang Going Global. Kalau Going Global sendiri itu adalah upaya untuk membesarkan atau memasarkan produk ke jaringan yang lebih luas atau pasar global. Mungkin di Manchester City ini cuma di negaranya aja, makanya itu mengakuisisi negara lain biar apa? Biar lebih meluas lagi, lebih mengglobalisasi lagi. Dan ada beberapa manfaat. Tadi kan dijawab Agnes, manfaat. Saya akan menjelaskan resikonya. Apa aja resiko yang akan kita dapatkan dari Going Global tadi untuk mengakuisisi klub sepak bola di negara lain. Yang pertama itu ada kompleksitas operasional budaya. Seperti yang kita tahu, kalau kita mengakuisisi di negara lain, otomatis budaya kita dan budaya lain kan berbeda. Di situ manajemen lintas negara itu kita pasti menghadapinya. Mungkin budaya di misal Brasil pasti berbeda dengan budaya yang kita miliki sendiri, ya. Dan situ itu merupakan tantangan yang spesifikasi mesti kita lihat. Dan dalam kasus ini, sepak bola ini, pengelolaan klub di negara yang berbeda dengan struktur pasar yang berbeda, regulasi berbeda, dan perilaku penggemar yang berbeda juga pastinya, Pak. Dan itu dapat menyebabkan kesulitan dalam menyesuaikan operasional dan filosofi manajerial. Pasti kita punya manajerial sendiri kan, Pak. Tapi kalau kita beda, Pak lain kan berbeda lagi budayanya atau culture yang setempat tersebut. Selanjutnya itu kegagalan finansial dan komersial. Pasar internasional tidak selalu menjanjikan keberhasilan, sudah pasti kan, Pak. Jika klub yang kita akuisisi tidak memiliki basis penggemar yang cukup besar atau tidak berkompetensi di tingkat yang relevan, maka potensi keuntungan bisa sangat terbatas atau bahkan kita rugi. Kalau kita memang tidak melihat apa potensi di grup yang akan kita beli tersebut, ya. Selanjutnya risiko reputasi dan konflik kepentingan. Akuisisi klub asing juga dapat menimbulkan kontroversi atau konflik dengan klub-klub domestik. Dan dalam kasus tertentu, integritas kompetensi bisa dipertanyakan seperti ketika ada hubungan erat antara klub induk dan klub yang diakuisisi. Kan belum tentu ada misal penggemar atau pemainnya sendiri, belum tentu cocok dengan pemain yang ingin kita akuisisi. Itu beberapa contoh atau risiko yang akan kita dapatkan ketika mengakuisisi klub sepak bola di negara lain. Oke, baik. Yang lainnya apa pendapatnya tentang pertanyaan nomor 1 ini? Ada tambahan atau ada
pandangan atau ada sesuatu yang ingin ditambahkan, silakan. Pak, ada tambahan sedikit lagi. Kemudian ada resiko dari potensi kritik terkait pengaruh asing dalam liga lokal dan dampak terhadap klub lokal. Kemudian pelanggaran aturan keuangan, yaitu resikonya pelanggaran regulasi yang dapat mengakibatkan sanksi dari otoritas sepak bola. Kemudian dampak sosial negatif, yaitu perubahan dalam dinamika komunitas lokal dan potensi kehilangan identitas klub. Oke, jadi ada potensi kehilangan identitas klub karena dia diakuisisi oleh klub internasional. Baik. Nah, kita tadi sudah lihat manfaat dan risikonya. Ada masih yang melihat hal menemukan manfaat lainnya atau risiko lainnya di luar apa yang disampaikan oleh kawan-kawan? Kesimpulannya ada ya Pak. Boleh. Jadi kesimpulan yang saya simpulkan, strategi going global dengan mengakuisisi klub sepak bola di negara lain dapat memberikan banyak manfaat seperti ekspansi merek, akses ke talenta baru, dan diversifikasi pendapatan. Namun ada pula risiko besar, terutama terkait dengan manajemen jarak jauh. Kemudian tantangan budaya, ketidakpastian ekonomi, dan potensi ketidakstabilan finansial. Keberhasilan atau kegagalan dari akuisisi sangat bergantung pada bagaimana klub induk dapat mengelola klub yang diakuisisinya, memahami dinamika lokal, serta mengintegrasikan strategi global mereka dengan cara yang sensitif terhadap konteks lokal. Nah, kalau kita relate dengan strategi yang kita belajar sebelumnya, ada global strategi, ada transnational strategi, ada multi domestic strategi. Kira-kira going global ini dalam konteks yang mana yang lebih sesuai? Kalau dalam hal itu apakah international strategi, apakah global strategi, transnational strategi, atau multi domestic? Masih nggak? Strategi transnasional. Transnasional. Kenapa? Karena mereka mencoba menggabungkan elemen dari strategi global seperti pengembangan brand dan struktur yang seragam di seluruh klub dalam grup mereka dengan elemen lokal, yaitu penyesuaian klub-klub mereka seperti Bahia di Brasil dengan budaya lokal dan pengembangan pemain muda dari daerah tersebut. Oke, good. Transnational, ya. Kenapa transnasional? Karena dia kombinasi. Kalau multi domestik kan dia hanya sesuai dengan domestik, tapi tidak sesuai dengan globalnya, ya. Jadi kalau transnasional dia ada satu standar induknya, dia juga sesuaikan dengan konteks di mana klub akan diakuisisi. Contoh Bahia, tentu Manchester City dia harus mempelajari bagaimana tadi yang dikatakan Cinta sama Agnes, culture-nya berbeda, ya. Orang Brazil beda dengan, walaupun sama-sama di benua Amerika, Manchester City di Inggris, di Eropa, dengan Amerika Latin itu culture-nya berbeda. Oke, itu pertanyaan yang pertama kita sudah selesaikan dalam diskusi ini. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa yang harus dijawab di sini? Siapa yang akan menjawab pertanyaan yang kedua? Pertanyaannya adalah, menurut Anda apakah manfaat pembelian Bahia oleh Manchester City lebih besar daripada risikonya? Coba, siapa yang sudah menganalisis? Silakan. Bapak, yang nomor 2 ini apakah manfaat pembelian dari Bahia oleh Manchester City ini lebih besar daripada risikonya? Jawabannya iya, karena manfaat pembelian Bahia oleh Manchester City cenderung lebih besar daripada risikonya. Alasan utamanya adalah, yang pertama ada potensi pertumbuhan, yang dimana Bahia memiliki potensi untuk berkembang menjadi pusat bakat di Brasil, yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi Manchester City. Yang kedua, diversifikasi portofolio, yang dimana memperluas jaringan klub dapat membantu dalam manajemen risiko finansial. Klub-klub lain mungkin tidak melakukan ekspansi global dengan cara yang sama. Oke, berarti ada potensi manfaat jauh lebih besar dari risiko. Risiko. Ada yang melihat sebaliknya enggak? Ada. Jadi Anissa mengatakan bahwa potensi manfaatnya lebih besar. Gimana Anissa? Kamu melihat apa? Risiko lebih besar atau sama?
Siapa mau jawab nih? Dera, bisa? Sebelum dibilang risiko yang lebih besar, boleh saya tambahkan alasan mengapa manfaat yang lebih Boleh, besar? boleh, boleh. Di sini saya sempat ingin menambahkan sedikit pernyataan dari Yanisa Manja. Di sini saya akan memaparkan mengapa manfaatnya lebih besar. Secara teori, manfaat pemberian bahaya atas manusia itu lebih besar daripada risikonya, lebih besar manfaatnya. Ini berdasarkan potensi pertumbuhan pasar dan aliran pendapatan dari kawasan Amerika Latin. Seperti yang kita tahu, Brazil merupakan salah satu negara yang banyak penghasil pemain legenda yang terbaik seperti Ronaldinho, Pelé, dan banyak yang lainnya yang memang legenda-legenda dari Brazilnya. Maka dari itu, poin pertamanya itu peluang pengembangan pasar. Karena Brazil adalah pasar terbesar di Amerika Latin dan memiliki tradisi sepak bola yang sangat kuat, dan juga banyak legenda yang berasal dari sana. Dengan basis penggemar yang sangat besar, Manchester City bisa mendapatkan akses langsung ke pasar yang memang lebih banyak yang secara historis yang sulit dijangkau oleh klub Eropa. Itu manfaat besarnya. Karena hal ini sangat berharga bagi City untuk memperluas mereka ingin jauh dari di Eropa kan di situ aja. Kalau dia mengakuisisi yang Bahia tadi, itu mendapatkan manfaat yang sangat besar. Dan yang kedua yaitu akses ke talenta muda. Brasil dikenal sebagai penghasil talenta sepak bola kelas dunia seperti yang baru itu siapa namanya? Neymar kan dari Brasil juga. Kan sekarang memang dia baru tapi udah melegenda gitu Pak. Jadi akuisisi Bahia ini memberikan akses langsung ke bakat-bakat muda yang bisa dibawa ke Manchester City atau diperdagangkan di pasar internasional. Hal ini sejalan dengan strategi City dalam membangun akademi global dan mengembangkan pemain berbakat dari berbagai penjuru dunia. Selanjutnya itu pendapat dan sponsor baru. Selain hak siar, merchandise, dan tiket, potensi kerja sama sponsor di Brazil bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Dan klub-klub besar Eropa seperti Manchester City telah berhasil menjalin hubungan dengan sponsor global yang ingin mengakses ke pasar baru. Okay, from the pro side, dari sisi yang pro. Ada yang menambahkan Amel atau apa? Sebelum kita ke kontra, kita nanti akan ada kami perlihatkan ke kontra. Silakan Amel. Apa yang menambahkan? Sambungan dari penyair tadi Pak, karena keterbatasan finansial, tidak semua klub memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk melakukan akuisisi internasional. Resiko manajerial atau tantangan dalam mengelola klub di negara asing bisa menjadi hambatan. Fokus pada kompetisi lokal, beberapa klub mungkin lebih memilih untuk fokus pada